Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Roja dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan rahmatnya seorang hamba akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan petunjuk bagi mereka. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah ta'ala akan memasuki bab yang ke 185 atau 184, babu istihbabil ijtiba' alal qiraah. Bab tentang dianjurkan kalau membaca Al-Quranul Karim bertadabbur, ya, membaca tafsir, ya, ini dalam keadaan berkumpul, ya, karena disitulah nanti ada seorang yang membimbing, seorang yang membaca, kemudian yang menjelaskan misalnya makna-makna dari kalamullah, ayat-ayat Al-Quranul Karim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan hadis ini telah kita bahas pada beberapa waktu yang lalu, ya, tentang keutamaan yakni berkumpul, ya, untuk membaca Al-Quranul Karim, ya, karena ini adalah kitab Allah. Al-Quranul Karim kitab yang paling patut untuk kita memahaminya karena dia adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ. Tidaklah satu kaum, beberapa orang, mereka berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, di salah satu masjid-masjid Allah. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah dengan memahaminya, dengan bertadabbur terhadap ayat atau kitab-kitab Allah, terhadap kitab Allah tersebut. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari, ada orang yang mengajarkan mereka, ya, yang berkumpul itu tentang kitab Allah, ya. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun pada mereka as-sakinah, turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, ketentraman jiwa dan hati. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat menaungi mereka.
Wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan Allah akan menyebutkan mereka terhadap para malaikat yang berada di sisinya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan kita mempelajari Al-Quranul Karim di salah satu rumah-rumah Allah. Ya. Kita mempelajari Al-Quranul Karim, membahas tentang tafsirnya, kalam Allah, kalam para ulama, ahli tafsir, sehingga kita mendapatkan ilmu dan pendalaman terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalamullah, bukan kalam manusia. Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sungguh dahsyat. Kalimat-kalimat yang indah yang dapat menggugah hati seseorang kalau dia membaca dan merenungkannya. Ayat-ayat yang mengandung penanaman akidah yang benar kepada orang yang baca Al-Quran. Mengandung hukum-hukum Allah, kisah-kisah umat-umat terdahulu, baik yang beriman kepada para rasul ataupun mereka yang mendustakan para rasul. Semua diceritakan oleh Al-Quranul Karim. Demikian pula dalam Al-Quranul Karim ada adab-adab yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, kepada kaum mukminin. Adab-adab yang mulia dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Maka sudah seyogianya bagi kaum muslimin untuk mendalami Al-Quranul Karim. Mereka datang di majelis-majelis ilmu yang mengajarkan tafsir Al-Quranul Karim, ya, dan tafsir-tafsir yang baik dari para ulama-ulama salaf maupun ulama-ulama khalaf yang mengikuti jalannya para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Ini akan benar-benar bermanfaat bagi seorang hamba yang mendalami Al-Quranul Karim. Apa balasannya? Disebutkan dalam hadis ini, illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun kepada mereka sakinah, yaitu ketenangan, ketentraman jiwa dengan membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, mendalami Al-Quran, akan menenteramkan jiwa seorang hamba. Ini salah satu cara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seorang mendapatkan ketenangan dalam dirinya, yaitu dengan mendalami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka akan turun pada mereka, disebutkan dalam hadis ini, as-sakinah, ketentraman dan ketenangan, ketentraman jiwa dan hati, tidak gelisah dengan berbagai macam gejolak yang ada di muka bumi ini, yang dilihatnya, yang disaksikannya, yang didengarkannya. Maka ketika seorang membaca Al-Quranul Karim, semua itu menjadi hal yang kecil, ya, menjadi tenang dengan membaca dan mendalami Al-Quranul Karim. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu, dan rahmat Allah akan meliputi mereka. Meliputi mereka. Orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim dan mempelajari Al-Quranul Karim akan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Akan meliputi mereka rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat menaungi mereka. Subhanallah. Alangkah indahnya orang-orang yang hadir di majlis yang mulia, yang membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, mendalami makna dan kandungannya, mengamalkan isi perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian
tidak hanya itu. Bagi mereka yang duduk di majelis ilmu, yang mengajarkan Al-Quranul Karim untuk mendalaminya dan memahaminya, wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan Allah menyebutkan perorangan yang ada yang hadir di majelis tersebut. Fulan bin fulan, fulan bin fulan. Allah menyebutkan pada para malaikat yang ada di sisinya bahwa fulan bin fulan hadir di majelis ini. Dia mendengar Al-Quranul Karim, dia mempelajari Al-Quranul Karim, atau dia mengajarkan Al-Quranul Karim. Maka ini satu hal yang luar biasa. Ya. Ketika kita mendalami Al-Quranul Karim. Kemudian dengan duduk di majelis ilmu, seperti yang disebutkan dalam hadis ini, juga akan bisa bertanya. Orang yang kurang paham, dia bertanya kepada orang yang paham. Lain halnya kalau seorang baca sendiri. Kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin dia kurang paham. Dia mau bertanya kepada siapa? Tetapi kalau dia hadir di majelis ilmu, maka dia akan memberikan, dia akan bisa mengambil manfaat. Dia bisa bertanya kepada orang yang mengajarkannya ketika ada hal yang kurang dipahami atau yang tidak dipahaminya. Dia bisa bertanya. Kemudian majelis itu majelis yang penuh dengan barokah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Ketentraman dalam diri seorang di majelis ilmu, rahmat Allah yang meliputi mereka, para malaikat yang hadir di tengah-tengah mereka. Ya. Kemudian mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di para malaikat yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya menuntut ilmu. Menuntut ilmu pada orang-orang yang berilmu. Yang dan ikhlas menginginkan kebaikan bagi seseorang. Maka diajarkan ilmu itu. Orang yang mukhlis karena Allah mengajarkan ilmu. Kita datangi majelisnya. Kemudian bahwasanya ilmu yang paling patut untuk kita pelajari, untuk kita dalami adalah kalamullah, kitab Allah, Al-Quranul Karim. La raiba fih. Kitab yang tidak ada keraguan padanya, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian juga hadis ini menjelaskan pada kita bahwa salah satu cara untuk seorang itu bisa menjaga ilmunya adalah dengan tadarus, saling menyimak, saling mendengar satu dengan yang lainnya. Maka insya Allah ilmu itu akan lebih mampu untuk dipahaminya. Ya. Kemudian pemahaman yang diarahkan oleh seorang guru, ya, ini akan mengarahkan kepada pemahaman yang benar. Jika guru itu benar akidahnya, benar niatnya, ya, karena kadang-kadang ada orang yang mengalihkan pemahaman satu ayat atau satu hadis atau perkataan ulama kepada pemahaman dirinya atau kemauan hawa nafsunya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Sehingga nanti di situ terjadi pencemaran. Ya. Apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya atau oleh para ulama, ya, dialihkan kepada pemahaman pribadi atau hawa nafsu yang diinginkannya. Naudzubillah min dzalik. Ini termasuk kecurangan. Curang dalam mengajarkan ilmu. Ini namanya ghish. Namanya ghish. Ya. Dan ghish tidak dibenarkan dalam Islam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa majelis ilmu ini memiliki kedudukan yang tersendiri.
Banyak majelis di dunia ini. Ya, ada majelis ngopi, ada majelis ngobrol, ya, ada majelis data wapa, macam-macam. Ya, majelis yang paling mulia adalah majelis ilmu. Yang di sana diajarkan kitabullah, diajarkan Al-Quranul Karim, diajarkan hadis-hadis Nabi SAW, diajarkan kitab-kitab para ulama yang bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain yang hadir di majelis tersebut. Maka dari itu, majelis-majelis ilmu itu dihadiri oleh para malaikat. Ya, karena memuliakan orang-orang yang berilmu dan yang mengajarkan ilmu. Dan yang terpenting dalam mengajarkan ilmu adalah keikhlasan. Ikhlas karena Allah. Ingin menolong agama Allah dan agama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini terpenting dalam mengajarkan ilmu. Kalau tidak ikhlas, kesian. Percuma. Ya. Ilmunya tidak berkah. Tetapi kalau seorang mengajarkan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, dia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Raf'ul jahli an nafsihi wa raf'ul jahli an ghairihi. Dia ingin agar kejahilan terangkat dari dirinya. Dan dia mengajarkan ilmu itu, kejahilan terangkat dari orang lain. Ini akan bermanfaat. Akan bermanfaat. Tetapi ketika niat-niat sudah rusak, niat-niat sudah tidak lagi karena Allah Ta'ala, tetapi karena selain Allah, maka keberkatan ilmu itu akan hilang. Keberkatan ilmu itu akan lenyap. Ya. Mungkin bermanfaat bagi orang lain, tetapi tidak bermanfaat bagi dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang Allah Ta'ala memiliki para malaikat yang mereka itu mencari majelis-majelis ilmu, ya, majelis-majelis yang di sana disebutkan Allah Ta'ala, ya, yang ada zikirnya, mengingatkan manusia untuk takut pada Allah, dan di sana ada ilmu yang diajarkan, ya, ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan pemahaman yang benar. Maka majelis-majelis seperti ini dihadiri oleh para malaikat. Ada para malaikat yang mereka berkeliling mencari majelis-majelis ilmu tersebut. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita dalil tentang kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah berada di atas seluruh makhluknya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah, dia berada di atas seluruh makhluknya, di atas arsy, dan dia tidak membutuhkan arsy, tetapi arsy yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada seorang pun yang tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang terambil dari Al-Quranul Karim, dari hadis-hadis Nabi SAW yang dipahami oleh para sahabat dan menjadi pegangan mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian kita lanjutkan dengan bab yang berikutnya. Babu fadlil wudu. Bab tentang keutamaan berwudu. Bab tentang keutamaan berwudu. Wudu adalah satu amal yang kita diperintahkan ketika kita akan mengerjakan sholat, harus dalam keadaan bersuci. Suci dari hadas besar dan dari hadas kecil. Kalau hadas besar, cara bersucinya dengan apa? Dengan mandi. Ya, dengan mandi besar. Atau mandi junub. Atau mandi haid. Mandi setelah bersih dari haid. Ya, ini tentang wudu. Jadi kalau membersihkan dari hadas yang besar, itu dengan mandi. Sedangkan bersuci dari hadas yang kecil, itu dengan berwudu. Qala Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Apabila kalian hendak salat, maka basuhlah, ya, wajah-wajah kalian.
Ini disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum ya wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-6 dari surat Al-Maidah, surat yang ke-5, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, kalau kamu hendak salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka hendaknya kalian membasuh wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan usaplah kepala-kepala kalian, mengusap kepala, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke dua mata kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu, dan apabila kalian berada dalam keadaan junub, hadas besar, maka mandilah. Wa in kuntum mardo au ala safarin, dan apabila kalian dalam keadaan sakit atau berada dalam perjalanan, wajah au jaa ahadun minkum minal ghaiti, atau salah seorang di antara kalian selesai buang air, au lamastumun nisa, atau kalian mengumpuli wanita, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sha'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang suci, yang bersih. Famsahu bi wujuhikum wa aydikum min, maka usaplah dengan debu tersebut akan wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, Allah tidak menghendaki untuk menjadikan kesulitan bagi kalian. Walakin yuridu liyutahhirakum, akan tetapi Allah menghendaki untuk mensucikan kalian, wa liyutimma ni'matahu 'alaikum, dan agar Dia menyempurnakan nikmatnya kepada kamu sekalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi Allah menyempurnakan iman, nikmat pada seorang hamba adalah untuk dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam ayat ini, ayat ke-6 dari surah Al-Maidah, ya'muru, bahwa Allah Ta'ala memerintahkan pada hamba-hambanya yang beriman ketika mereka akan sholat, ya, untuk mereka berwudu. Dan berwudu ini tata caranya telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau mengajarkan bagaimana cara berwudu. Ya. Bagaimana cara berwudu. Dan berwudu itu bagi orang yang hadas kecil. Sedangkan mandi bagi orang yang hadas besar. Kemudian Allah memberikan kemudahan kepada umat ini. Apabila mereka karena alasan-alasan tertentu, kemudian mereka misalnya tidak mendapatkan air, atau mungkin karena sakit, ya, yang mencegah dia dari menggunakan air, ya, untuk baik itu untuk mandi atau untuk wudu, maka dibolehkan dengan tayamum. Digantikan dengan tayamum. Nah, ini telah diperincikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan sebaik-baiknya. Beliau memberikan contoh bagaimana berwudu, bagaimana mandi junub, ya, bagaimana dalam hadis Utsman bin Affan misalnya, atau yang lainnya dari para sahabat-sahabat yang mengajarkan tentang bagaimana seorang mengerjakan wudu atau mandi dengan sempurna. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Hadis ini hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar, semoga dirahmati Allah Ta'ala. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku ini akan dipanggil di hari kiamat kelak. Dan mereka memiliki tanda. Tanda yang pertama ghurran. Ada tanda di kening-kening mereka. Ya. Muhajjalin juga ada tanda pada kaki dan tangan mereka. Tanda itu dari apa? Dari bekas wudhu mereka. Dari bekas wudhu mereka. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu." Maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memperpanjang ini batasan wudhunya, maka hendaknya dia kerjakan. Oleh karena itu, Abu Hurairah pernah berwudhu ya, sampai di lengan atasnya. Padahal kita dianjurkan atau yang menjadi rukun dari wudhu itu membasuh tangan sampai ke siku. Tetapi beliau radhiyallahu anhu jadi membasuh tangannya sampai ke lengan atasnya. Ya. Karena beliau yang disebutkan dalam hadis ini, perkataan beliau, barang siapa yang mampu memanjangkan ya, yang bakal menjadi cahaya yang menerangi dia di hari kiamat kelak, hendaknya dia lakukan. Baik, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat ini memiliki keutamaan. Mereka memiliki ciri ya, di hari kiamat kelak, di saat manusia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bercampur baur satu dengan yang lainnya. Maka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada tanda tersendiri. Ada cirinya mereka. Cirinya mereka adalah cahaya yang menerangi atau yang terpancar dari anggota-anggota wudhu mereka. Ya. Disebutkan di sini dari kening mereka dan dari dua kaki dan dua tangan mereka karena bekas wudhu mereka ketika di dunia. Dari situlah akan diketahui oleh Nabi alaihissalam bahwa itu adalah umat beliau. Bahwa itu adalah umat beliau. Nah, maka kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, kita menjadi salah seorang di antara umat Nabi SAW, dan mudah-mudahan ya kita senantiasa diberikan oleh Allah Ta'ala istiqamah agar tetap di atas iman dan Islam, tetap di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi SAW. Kita mengikuti orang-orang yang soleh ya, yang mendahului kita dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini yang kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu istiqamah. Karena hati manusia semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membolak-balik hati seorang sesuai dengan kehendaknya. Nah, oleh karena itu sudah seyogyanya seorang muslim terus memohon pada Allah Ta'ala doa agar Allah memberikan kepada istiqamah, ketetapan iman dan Islam sampai akhir dari hidupnya, sampai hembusan nafasnya yang terakhir. Kita mohon pada Allah Ta'ala agar ditetapkan iman kita, Islam kita ya, sampai kita meninggalkan dunia ini. Maka dari itu kita melihat doa-doa baik dalam Al-Quranul Karim maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang
dalam doa-doa tersebut memohon pada Allah Ta'ala ketetapan di atas agama Allah. Ketetapan di atas petunjuk Allah. Sampai akhir hidup seorang hamba. Di antaranya disebut dalam Al-Quranul Karim. Pada surat Ali Imran. Doa para ulul albab. Mereka memohon pada Allah Ta'ala. Dalam doa mereka. Rabbana, wahai Rabb kami. Wahai Tuhan kami. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Janganlah engkau bengkokkan hati kami, engkau palingkan hati kami setelah engkau memberi petunjuk kepadanya. Ya. Jangan sampai melenceng kepada kesesatan, kepada kekufuran. Naudzubillah min dzalik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, janganlah engkau palingkan, engkau bengkokkan hati kami setelah engkau beri petunjuk pada kami. Artinya mohon untuk apa? Tetap di atas petunjuk Allah sampai mati. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan anugerahkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami, yaitu rahmatmu. Ya. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Nah, ini menunjukkan bahwa rahmat Allah terbesar kepada seorang hamba adalah istiqomah di atas petunjuk Allah sampai meninggalkan dunia ini. Makanya pada akhir doa tersebut mereka berkata, ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan anugerahkanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Ya. Sesungguhnya engkau zat yang maha pemberi. Jadi seorang mukmin meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah tidak memalingkannya dari iman dan Islam kepada kesesatan. Supaya dia tetap istiqomah sampai akhir hidupnya di atas agama Allah, di atas tauhid kalimat la ilaha illallah. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya meninggalkan dunia ini, dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW. Dalam doa beliau, yang paling banyak dibaca oleh beliau. Sebagaimana dikatakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa di antara doa atau doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, ini yang senantiasa dimohon oleh seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah, agar Allah menetapkan dia di atas iman dan Islam, di atas tauhid dan sunnah Nabi SAW sampai akhir dari kehidupannya, supaya dia dibangkitkan di hari kiamat kelak, ya, bersama umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa dan para pendengar rahimani wa rahimakumullah, yang diambil dari hadis ini yaitu pertama keutamaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW. Bahwa mereka mempunyai ciri yang khusus di hari kiamat kelak. Dan ciri ini tidak ada pada umat-umat sebelumnya. Yaitu terpancarnya cahaya ketika mereka dibangkitkan. Terpancar cahaya dari wajah mereka dan dari kedua tangan dan kedua kaki mereka. Bekas wudhu mereka ketika mereka di dunia. Makanya jangan sampai seorang itu meninggalkan sholat. Ya. Kalau wanita ada haidnya, ada datang bulannya, dia meninggalkan sholat. Dan memang harus meninggalkan sholat sampai bersih. Tetapi kalau laki-laki tidak ada haidnya, tidak ada datang bulannya, ya, maka diwajibkan sholat setiap hari bagi orang yang telah memenuhi syarat. Maka jangan kita gampangkan masalah sholat. Sholat yang diawali dengan berwudu. Ya. Ini bekal kita untuk di akhirat kelak.
bukan harta, bukan kedudukan, bukan wanita, ya, bukan jabatan atau yang lainnya. Dari hal-hal yang berkaitan dengan dunia yang fana, dunia yang akan sirna ini. Tetapi yang bermanfaat bagi kita adalah iman kita kepada Allah Ta'ala. Dan amal-amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba, itulah yang akan bermanfaat bagi hamba tersebut. Terutama setelah iman pada Allah dan Rasulnya SAW, yaitu sholat 5 waktu yang menjadi kewajiban setiap muslim-muslimah dalam hidupnya di dunia ini. Dan sholat adalah yang pertama kali dihisab oleh Allah Ta'ala di hari kiamat kelak. Sebelum amal-amal yang lainnya. Yang pertama kali dihisab oleh Allah Ta'ala bagi seorang hamba adalah sholatnya. Ya, jangan sampai meninggalkan sholat. Makanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyuruh orang tua, menyuruh para orang tua untuk memerintahkan, membiasakan anak mereka sholat itu sejak usia 7 tahun. Suruh anak-anak itu sholat. Jangan dipukul. Suruh anak sholat. Dengan baik. Ya. Sampai usia 10 tahun. Kalau sudah usia 10 tahun, anak itu masih tidak sholat, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan kita atau orang tua untuk memukul anak tersebut karena meninggalkan sholat. Dan pukulan yang tidak membolimi anak itu. Dan pukulan yang mendidik anak tersebut. Karena pukulan ada 2 macam. Ada pukulan yang bersifat kezaliman, yang menyakiti seseorang. Ada pukulan yang bersifat memberikan pelajaran, ya, untuk yang memberikan adab kepada anak tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang ya dianjurkan dia mencermati betul ketika berwudu, yaitu anggota-anggota wudunya, agar benar-benar terkena air. Ya. Jangan sampai ada bagian misalnya siku atau telapak tangan atau kaki, ya, yang tidak sampai kepada batasan wudu. Karena ini termasuk yang menjadikan wudu itu tidak sah. Kalau ada di antara anggota wudu itu yang tidak terkena air. Kemudian masalah kita dianjurkan untuk, ya, ini betul-betul mengenakan air itu sampai, ya, di atas siku. Ini supaya kita perhatikan, kita cermati dalam wudu kita agar sempurna wudu kita. Dan kita melihat dalam hadis ini bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau kalau berwudu itu ini melewati sikunya sampai ke lengan bagian atas. Sampai lengan bagian atas. Ya. Ini saking semangatnya beliau radhiyallahu taala anhu, ya, dengan harapan semoga dibangkitkan di hari kiamat. Jadi cahaya yang keluar dari tubuhnya, ya, dari tempat-tempat wudunya, ya, itu sampai ke di atas lengannya, atau kalau di kaki di atas mata kakinya. Kemudian juga hadis yang berikutnya, wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar kekasihku, ya, yaitu Rasulullah SAW. Aku mendengar kekasihku sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughu al-wudu. Hadis riwayat Imam Muslim. Perhiasan yang akan diberikan oleh Allah kepada seorang mukmin di hari kiamat kelak itu sampai di batas tempat wudu mereka. Ya. Perhiasan dari kiamat akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kaum mukminin. Ja'alanallahu minhum. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari mereka dengan rahmatnya dan karunia-Nya. Ya. Itu akan mencapai
semua tempat-tempat wudhu mereka. Ya. Perhiasan di hari kiamat tidak sama dengan di dunia ini. Ya. Tidak sama dengan di dunia ini. Ya. Jangan kita bayangkan seperti ketika di dunia ini, tidak. Ya. Tetapi tentunya berbeda. Apa yang ada di surga tidak bisa dibayangkan oleh kita di dunia ini. Ya. Kalaupun kadang-kadang terbayang, maka ketahuilah dan yakinilah bahwa apa yang terbayang itu dan realita yang ada di surga jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Ya, jadi kalaupun seorang kadang-kadang menghayal, menggambarkan sesuatu dengan benaknya dan otaknya, ya, jangan kemudian dia mengira bahwa apa yang digambarkan dalam benaknya, dalam otaknya itu benar-benar sama dengan apa yang disiapkan, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas tidak sama. Hanya namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Nah, oleh karena itu hadis ini tentu memberikan pelajaran kepada kita juga untuk kita bersemangat, kita bersungguh-sungguh di dalam berwudu, ya, dan dalam mengerjakan amal-amal kebaikan. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Man tawaddaa, ya, kata dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, beliau pernah memberikan contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Utsman bin Affan mencontohkan karena beliau menyaksikan Nabi SAW berwudu ketika berwudu. Lalu Utsman bin Affan mempraktekkan wudu yang beliau lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah SAW ketika selesai berwudu seperti yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, Rasulullah SAW berkata atau bersabda, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu dia menyempurnakan wudunya, kharajat khotoyahu min jasadih, maka akan keluar dosa-dosanya dari jasadnya, hatta takhruja min tahti adfarih, sampai-sampai kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya itu keluar dari ujung-ujungku, dari bawah kuku-kukunya. Subhanallah. Ya. Demikian keutamaan, di antara keutamaan berwudu. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Keutamaan berwudu. Ya, semua amal-amal ibadah kita atau yang diajarkan dan disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, semua memiliki keutamaan. Dan supaya dipahami, semua ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala, mulai dari mengucapkan dua kalimat syahadat, rukun Islam, ya, salat, wudu, ya, zakat, puasa, ibadah haji, dan yang lainnya dari ibadah-ibadah kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala, semuanya dalam rangka membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, ya, membersihkan diri dari dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan, membersihkan hati kita dari berbagai penyakit hati. Ya, naudzubillah. Penyakit hati ini berbahaya, lebih dahsyat daripada penyakit fisik. Penyakit hati lebih berbahaya dari penyakit fisik. Kalau penyakit fisik, seorang insya Allah bisa ke dokter, diberikan obat, minum obat, insya Allah sembuh, ya, dan seizin Allah, karena Allah yang menyembuhkan. Tetapi hati ini, dokternya adalah, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita banyak membaca Al-Quranul Karim. Ya. Karena Al-Quranul Karim adalah syifa'un lima fis sudur, sebagai penawar bagi penyakit yang ada dalam hati ini. Ya. Makanya waspadalah tentang penyakit hati, naudzubillah min dalik. Ya.
Penyakit hati ini berbahaya. Dari penyakit hati ini bisa merebak kepada fisik. Merebak pada fisik. Oleh karena itu, hendaknya dengan amal-amal yang kita dianjurkan, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat membersihkan diri kita zahiran wa batinan. Baik secara zahir, lahir maupun batin. Dan kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dan membaca Al-Quran, merenungkan maknanya. Ya. Ini akan menjadi salah satu di antara penawar. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran ini sebagai penawar. Ya. Dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Makanya kalau hati kita ini kaku, hati keras, ya, karena macam-macam yang kita hadapi, bacalah Al-Quran. Dengan memahami makna dan kandungannya, akan melembutkan hati kita. Kita hidup mau sampai di mana? Ya. Seorang dia mempunyai kekuasaan, sampai kapan sih kekuasaannya? Seorang mempunyai harta, sampai kapan dia memiliki harta? Kalau dia meninggal mati, akan diambil oleh ahli warisnya. Ya. Maka dari itu, hidup di dunia ini mau sampai di mana sih? Yang dikejar apa di dunia ini? Popularitas tak ada gunanya. Ya. Popularitas tidak akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang disalahgunakan akan mencelakakan kita dan menyebabkan masuk dalam azab Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kekuasaan pun demikian dan jabatan. Amanah yang dipikulkan Allah kepada seorang hamba tidak bisa menyelamatkan dia dari azab Allah kalau disalahgunakan. Tetapi kalau dijalankan dengan baik, dan amanah, takut pada Allah dalam menjalankan amanah itu, insya Allah selamat. Maka manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk yang lemah. Ya. Tidak memiliki apa-apa kita ini. Ya. Oleh karena itu, hendaknya seorang jangan menyombongkan dirinya. Apapun yang Allah berikan padanya dari nikmat-nikmat Allah, baik kekuasaan atau harta atau wanita atau ilmu atau yang lainnya, jangan menyombongkan diri. Ya. Itu pemberian Allah, anugerah Allah kepada kita. Ya. Yang patut kita syukuri. Yang patut kita syukuri. Para pemirsa dan para pendengar rahimani wa rahimakumullah, hadis yang baru kita dengar dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menjelaskan kepada kita tentang keutamaan berwudu. Dan dia atau wudu itu sebagai penghapus dosa-dosa seorang hamba, dosa-dosa kecilnya. Kemudian bahwa disebutkan dalam hadis ini yang menjadikan atau menyebabkan dosa itu keluar dari diri seseorang ketika dia berwudu, yaitu wudu yang sempurna. Bukan yang asal-asalan. Tapi wudu yang sempurna. Makanya kata Nabi SAW, man tawaddo'a fa ahsanal wudu. Para siapa yang berwudu kemudian dia memperbagus wudunya, yakni menyempurnakan wudunya. Nah, wudu yang sempurna inilah yang dengannya atau dengan sebabnya akan keluar dosa-dosa dari tubuhnya, dari fisiknya. Ya, akan keluar dosa itu dari jasadnya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang pengaruh wudu itu terhadap fisik. Ya. Jadi wudu yang kita lakukan ada pengaruhnya pada fisik kita. Dan itu betul. Ya. Orang yang banyak berwudu, salah satu di antara keutamaan berwudu itu atau hal yang bisa dilihat dari wudu itu ketenangan dalam jiwanya. Dan berwudu dalam keadaan suci, dia menjadi tenang. Ya. Belum lagi fadilah-fadilah yang lainnya. Ya, dia selalu merasa dalam keadaan bersuci. Makanya dianjurkan bagi seorang mukmin
untuk menjaga wudhunya. Ya, artinya selalu dalam keadaan berwudhu. Ya, itu dianjurkan. Walaupun tidak harus, tapi dianjurkan seorang muslim ya atau seorang mukmin untuk menjaga wudhunya. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa anhu, juga dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a mithla wudu'i hadza. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Ya. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda setelah berwudu, Man tawaddu'a hakadza. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka akan diampuni dosanya yang terdahulu. Wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjidi nafilatan. Dan adalah salatnya dan jalannya ke masjid itu sebagai nafilah, sebagai tambahan, sebagai ziyadah bagi orang yang berwudu dengan sempurna tersebut. Nah, hadis ini hadis Imam Muslim menjelaskan kepada kita tentang sama hadis yang sebelumnya, yaitu apa? Bahwa wudu adalah sebagai min mukaffiratidz dzunub. Bahwa wudu salah satu di antara penghapus dosa. Wudu adalah salah satu amalan yang dengannya menghapus dosa seorang. Maka dari itu, kalau seorang berwudu itu hendaknya dia niatkan karena Allah. Niat karena Allah ketika berwudu. Jangan sekedar untuk biar dingin lah, biar adem. Ya. Aku kepanasan sekarang ini. Supaya dingin, aku pergi wudu. Maka sesuai niatnya. Innamal amal bin niat. Kalau niatnya untuk mendinginkan sebagian dari tubuhnya, maka itu yang didapatinya. Tetapi kalau seorang berwudu, niat karena Allah Ta'ala, inilah yang bermanfaat. Yang dengannya akan gugur dosa-dosanya. Akan gugur dosa-dosanya. Jadi wudu adalah sebagai salah satu dari penghapus dosa. Kemudian yang harus dipahami juga bahwa wudu yang dengannya terhapus dosa seorang adalah wudu yang sempurna sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wudu yang sempurna atau wudu yang dengannya seorang terhapus dosanya atau dosa-dosanya adalah wudu yang dilakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang karunia Allah Ta'ala. Ya. Allah Maha Pengasih Penyayang pada hamba-hambanya. Terutama kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan pada mereka amalan-amalan atau syariatkan pada mereka amalan-amalan ya, yang dengan amalan-amalan itu Allah menambah, meninggikan derajat mereka, menghapus dosa-dosa mereka. Maka falillahil hamdu awwalan wa akhiran, hanya milik Allah segala pujian. Semua sanjungan dan pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah kepada umat ini luar biasa. Ya. Nikmat yang luar biasa. Seorang berwudu dengan wudu yang sempurna dan mencontohkan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian ketika dia berjalan dari rumahnya setelah berwudu pergi ke masjid, itu diberikan tambahan pahala. Ya. Maka ini satu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah-langkah seorang melangkah dari rumahnya ke masjid, setiap satu langkah dihapus dosanya, diangkat derajatnya. Ya. Ini nikmat yang dianugerahkan Allah kepada umat ini. Ya. Maka mari kita mengejar. Kita menjaga akidah kita, iman kita pada Allah. Iman kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman kita kepada hal-hal yang wajib kita imani, kita jaga dan pelihara. Kemudian kita lakukan amalan-amalan yang Allah perintahkan pada kita. Terutama yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Salat, puasa, zakat, dan yang lainnya. Kemudian kita menjauhkan diri kita
Jadi perbuatan-perbuatan diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Kita menjaga hubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Itu sudah mencukupi bagi seorang. Ya. Untuk dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan mempersulit agama ini. Islam agama yang mudah. Penuh fadilah dan keutamaan. Ya. Pintu-pintu kebaikan sangat banyak dalam Islam ini. Maka tidak perlu kita membuat hal-hal yang baru dalam agama. Tidak perlu kita membuat bid'ah-bid'ah baru dalam agama Allah ini. Sudah cukup apa yang Allah syariatkan. Apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sangat mencukupi. Bahkan seorang tidak mampu untuk mengerjakan semuanya. Ya. Oleh karena itu, seorang yang mencukupi dan apa yang Allah ajarkan kepadanya, yang Allah syariatkan padanya dan disyariatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, jika diamalkan yang sebaik-baiknya dan ikhlas karena Allah Ta'ala, senantiasa mengikuti tuntunan Nabi SAW, itu sudah mencukupi bagi orang tersebut. Ya. Berita gembira bagi umat ini. Kita diutus oleh Allah Ta'ala bukan untuk menyulitkan manusia, untuk memberikan kepada mereka berita gembira. Ya. Untuk memberikan pada hamba-hamba Allah berita gembira. Supaya mereka kembali kepada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang agama ini adalah mutaba'ah. Agama ini adalah mengikuti, al-ittiba', mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Bukan mengada-ngada yang baru. Maka dari itu syariat Allah dan Rasulnya, apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, kita bertugas hanya mengikuti. Ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah, jangan kamu mengadakan perkara-perkara baru dalam agama ini. Faqad kufitum. Karena dengan kalian mengikuti yang ada, yang dicontohkan oleh Nabi SAW, itu sudah mencukupi kalian. Ya, sudah mencukupi. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ya, dalam ungkapan beliau, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Setiap perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama ini, itu adalah penyimpangan, itu adalah kesesatan. Ya. Meskipun manusia melihatnya baik, ya, maka kita jangan tertipu, jangan terbawa oleh orang banyak. Orang banyak mengatakan ini bagus, ya, tetapi ternyata itu tidak ada dalam Islam, tidak dicontohkan oleh Nabi SAW dalam masalah ibadah, ya, dalam masalah agama ini, ya, maka kita tidak boleh terbawa oleh itu semuanya. Ya. Meskipun dikatakan baik oleh manusia, selama tidak ada contohnya, tidak pernah diajarkan, dipraktekkan oleh Nabi SAW, maka itu adalah sebuah penyimpangan. Sadar atau tidak, nerima atau tidak nerima. Ini perkataan mereka para salaf yang memahami agama Allah. Ya. Yang memahami agama Allah. Pada mereka, di zaman mereka, Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Di zaman mereka, Nabi SAW hidup bersama mereka. Mereka mengetahui sebab-sebab hadis-hadis Nabi SAW. Ya, maka mengikuti jalan mereka adalah yang terbaik. Ya. Oleh karena itu sering saya katakan, manhaj salaf itu adalah satu paket yang sempurna. Ya, jangan dipilah-pilih. Ya. Manhaj salaf itu akidah, ibadah, muamalah, akhlak, moral, ya, suluk. Itulah manhaj salaf. Jangan memilah-milih. Sesuai hawa nafsu kita ambil, tidak sesuai hawa nafsu kita buang. Jangan. Ya. Itu bukan salafi namanya, tapi hawa nafsu. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza tawadda'a al-'abdul muslimu awil mu'minu, apabila seorang hamba yang muslim atau mukmin dia berwudu, fa ghassala wajhahu, dia membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'.
Au ma'a akhiri qatril ma. Ketika seorang membasuh wajahnya dalam berwudu, maka keluarlah dari wajahnya setiap dosa dan kesalahan yang dengan kedua matanya dia melihat. Mungkin seorang melihat yang haram, ya, yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah, ketika dia berwudu, keluar dosa itu bersamaan dengan berjatuhannya air wudu dari wajahnya. Subhanallah. Ya. Seorang berwudu, dia mungkin melihat sesuatu atau menyentuh yang haram dengan pipinya atau hidungnya. Ya. Kemudian dia berwudu, maka berguguran dosa dari wajahnya bersamaan dengan berjatuhannya air wudu itu. Fa idza ghassala yadayhi, dan apabila dia membasuh kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashat ha yadahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'i. Ketika dia membasuh kedua tangannya, maka keluar dari kedua tangannya dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya. Keluarnya itu bersamaan dengan berjatuhannya air wudhu, atau dengan berjatuhannya air terakhir dari tetesan wudhu yang terjatuh dari kedua tangannya. Fa idza ghassala rijlaihi, dan apabila dia membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin masyatha rijlahu, maka keluarlah, ya, setiap dosa yang dilakukan oleh kakinya ketika dia berjalan. Ya. Keluarnya dosa itu bersamaan dengan berjatuhannya air wudhu. Au ma akhiri qatril ma, atau dengan terakhirnya tetesan air wudhu itu. Hatta yakhruja naqiyan minadh dhunub, sampai-sampai setelah dia berwudhu itu, dia keluar dalam keadaan bersih dari dosanya. Subhanallah. Jadi hadis ini juga menggambarkan kepada kita keutamaan orang yang berwudhu. Wudhu yang sempurna, wudhu yang tenang, ya, ini akan menggugurkan dosa-dosanya. Wudhu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Makanya kita wajib mempelajari. Jangan kita mempertahankan tradisi, aku diajarkan wudhu oleh guruku dahulu 50 tahun yang lalu seperti ini. Ya. Padahal di situ mungkin ada kesalahan, ada kekeliruan. Maka belajarlah, baca kitab-kitab yang menjelaskan tentang sifat wudhu Nabi SAW. Tata cara wudhu Nabi SAW. Pelajari dari A sampai Z. Laksanakannya, lakukanlah. Ya. Dan demikian seorang akan mengerjakan dengan sempurna, dan dia mendapatkan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan atau yang disebutkan oleh Nabi SAW bagi orang yang berwudu dan sempurna sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Berupa apa? Fadilahnya apa? Keutamaannya apa? Terampunnya dosa. Terhapusnya dosa dari apa yang dia lakukan oleh anggota-anggota badannya, anggota-anggota wudunya. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pada hakikatnya setiap anggota badan ini ya juga terjerumus dalam dosa. Ya. Ada dosa mata, ada dosa telinga, ada dosa mulut, ya. Ada dosa tangan, ada dosa kaki. Bahkan disebut dalam hadis tentang zina. Ya. Allah telah mencatat bagi Bani Adam ini zina. Zina kedua matanya dalam memandang yang haram. Zina kedua telinganya ketika mendengarkan yang haram. Zina kedua tangannya ketika dia meraba yang haram, memegang yang haram. Zina kedua kakinya ketika dia berjalan ke tempat-tempat yang haram itu. Yang membenarkan, ya, yang mewujudkan, yang membuktikan zinanya itu setelah dilakukan oleh anggota badan yang lainnya adalah kemaluannya. Jadi setiap anggota badan pada dasarnya punya dosa. Kita tidak bisa terhindar. Kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Orang yang bisa menjaga lisannya, menjaga pandangannya, menjaga telinganya. Ya. Ini akan dijaga oleh yang terlindungi dari dosa itu. Ya.
Tapi bagaimanapun seorang berusaha, kadang-kadang dia terjerumus dalam dosa. Ya. Baik lisannya atau tangannya atau matanya, pandangannya atau telinganya. Ya. Nah, dengan berwudu ini, seorang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fadilahnya besar, keutamaannya besar. Jangan kita gampangkan tentang wudu ini. Ini di antara amal-amal penghapus dosa seorang hamba. Maka perhatikan dengan baik ketika kita berwudu. Ya. Kita konsentrasi ketika berwudu, ketika berkumur, ketika membasuh muka atau wajah. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Adapun tentang membaca beberapa bacaan ketika membasuh kedua tangan, sebagian ada yang mengajarkan, dan ini tentu tidak ada dasarnya. Kalau seorang membasuh kedua tangannya, dia membaca Allahumma yakni berikanlah aku kitabku dengan kedua tangan, dengan tangan kananku. Ya Allah, kalau dia membasuh wajahnya, putihkanlah wajahku. Setiap anggota badan yang dia basuh ketika dia berwudu, dibaca bacaan-bacaan tertentu. Nah, ini tidak ada dasarnya. Ya, ini tidak ada landasannya. Ya, intinya seorang berwudu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir dalam pertemuan ini, satu hadis lagi. Wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata al-maqbarata faqala. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah datang ke sebuah kuburan atau ke kuburan Baqi al-Maqbarah. Faqal, maka beliau berkata, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Semoga salam sejahtera untuk kalian, para penghuni perkampungan orang-orang yang beriman ini. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Dan kami insya'allah akan bertemu dengan kalian. Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku ini ingin kalau melihat saudara-saudara kami. Qalu, para sahabat bertanya, awalasna ikhwana ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Kata beliau, antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Jadi Nabi SAW mengatakan, aku berharap atau aku menginginkan kalau melihat saudara-saudara kami. Para sahabat mengatakan, lah kami ini siapa ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kata beliau, tidak. Kalian ini adalah ashabi. Antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du. Sedangkan saudara-saudara kami adalah orang-orang yang belum datang. Yang mereka akan datang kemudian. Bukan kalian. Tapi akan lahir kemudian. Qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengenal mereka, orang-orang yang belum ada saat ini? Bagaimana engkau melihat mereka dari umatmu yang belum ada saat ini, wahai Rasulullah? Faqal, maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalah. Bagaimana pandangan kalian seandainya seorang
dia mempunyai seekor kuda yang mana kuda itu memiliki tanda. Ya. Apa tanda kuda itu? Ada putih di keningnya. Ya. Kemudian ada juga misalnya tanda yang warna yang berbeda di ujung-ujung kaki-kakinya. Baina dhuhrai khayli. Duhmin buhmin. Kuda yang hitam. Kemudian ada warna lain pada kening kuda tersebut dan pada kaki kuda itu. Kuda warna hitam. Tapi ada warna putih misalnya di keningnya dan di kaki-kakinya. Ala ya'rif khailahu? Bukankah orang yang memiliki kuda itu dia tahu bahwa itu adalah kudanya? Karena ada tandanya. Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, iya benar ya Rasulullah. Orang itu pasti akan mengenal kudanya karena ada tandanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Sesungguhnya mereka, yakni orang-orang yang akan datang, yang aku belum bertemu dengan mereka dari umatku ini, mereka nanti akan datang di hari kiamat kelak dengan tanda-tanda yang ada pada tubuh mereka dari bekas wudu. Yaitu ada tanda cahaya di wajah-wajah mereka dan pada kaki dan tangan mereka. Wa ana faratuhum alal haud, dan aku nanti yang akan mendahului, akan menunggu mereka di telaga, yang di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Para pemirsa dan para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat dan kepada kita semuanya tentang ziarah kubur. Ya. Beliau ziarah ke Al-Baqi untuk mendoakan mereka. Orang-orang yang telah meninggal yang dikuburkan di Al-Baqi. Karena ziarah kubur itu akan melunakkan hati. Seorang mengingat kematian. Ya. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi, ya, Al-Imam Al-Qurtubi itu beliau menyebutkan, ya, tentang seorang kalau ingin, ketika seorang merasa hatinya keras, ya, hendaknya dia ziarah ke kubur untuk melunakkan hatinya. Dengan dia niat supaya Allah melunakkan hatinya. Karena mengingat kematian itu akan melembutkan hati. Hati-hati yang keras akan lembut dengan mengingat akan kematian. Maka dari itu Nabi SAW, beliau juga ziarah kubur. Kalau dulu beliau melarang, nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur ketika lemah, iman mereka lemah. Maka sekarang ketika akidah mereka sudah kuat, Nabi SAW menyuruh untuk ziarah kubur agar mengingat akan kematian. Kemudian beliau mengajarkan pada kita juga, ya, dalam hadis ini, salam ketika masuk ke kuburan, ya, ke pekarangan kubur. Ketika masuk, kita dianjurkan mengucapkan salam. Assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Ini salah satu dari bacaan atau salam ketika kita ziarah kubur atau ketika kita menghantar jenazah. Ketika masuk kubur kita ucapkan salam kepada, yakni orang-orang yang telah meninggal yang dikuburkan di tempat tersebut. Ada bacaan yang lain juga yang lebih panjang dari ini. Assalamualaikum ahlal kubur atau ahlal diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah wa inna insyaallah bikum lahiqun. Jadi ada beberapa redaksi salam ketika masuk atau ziarah kubur. Salah satu disebutkan di sini yang ringkas, yang pendek.
Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Salam sejahtera semoga atas kalian, wahai penghuni perkampungan orang-orang beriman ini. Ya. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan kami insyaallah akan bertemu dengan kalian. Saya ingin menguraikan dan menjelaskan makna perkataan insyaallah. Dan insyaallah kami bertemu dengan kalian. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kok pakai kata insyaallah? Padahal setiap orang itu mati pasti mati. Mati itu sudah sesuatu yang pasti. Hanya saja kapan waktunya wallahu a'lam. Ya. Tapi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Nah, mengapa kok insyaallah? Yang harus dipahami di sini, seorang ketika dia hidup itu, sebelum dia mati, kita ini tidak tahu. Kita mati sebagai orang mukmin, orang muslim, atau na'udzubillah min dzalik, di akhir hidup kita, na'udzubillah, murtad, keluar dari Islam. Tidak tahu. Makanya dikatakan di sini insyaallah. Dan kami insyaallah akan bertemu dengan kalian. Jadi kalau kami pun mati dalam Islam, dalam iman, ya, semoga Allah mengumpulkan, mempertemukan kami dengan kalian. Kami akan menyusul kalian. Ya. Jadi dalam rangka apa? Seorang berharap, berdoa pada Allah Ta'ala, semoga dia pun mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, sebagaimana mereka yang sudah meninggal dalam iman dan Islam insyaallah, ya, mereka dikuburkan di pemakaman kaum mukminin, kaum muslimin. Ya. Nah, ini kaitan juga dengan doa yang kita bacakan tadi. Ya, kita berharap mohon pada Allah Ta'ala supaya husnul khotimah, supaya kita mati dalam keadaan baik, dalam keadaan Islam dan iman, mati dalam keadaan bertauhid pada Allah, ya, dan mati dalam keadaan mengikuti sunnah Nabi SAW. Itu husnul khotimah. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik, mati dalam kekufuran, mati dalam penyimpangan, mati dalam kesesatan, na'udzubillah. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita cintanya Nabi SAW kepada umat beliau. Sampai beliau mengatakan waditu aku di Allah, aku ingin, aku senang, aku cinta untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Ya. Ini membuktikan kecintaan beliau. Tidak hanya kepada para sahabat beliau, tapi juga umat beliau yang akan datang sesudah beliau meninggal dunia ini. Maka tidak ada orang yang lebih mencintai umatnya seperti Nabi SAW mencintai umat beliau. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini membuktikan tentang kecintaan Nabi SAW kepada umat beliau. Dan beliau selalu ingin kebaikan bagi mereka. Makanya tidak ada jalan kebaikan kecuali telah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pula jalan keburukan kecuali diingatkan oleh Nabi SAW. Supaya mereka selamat dari keburukan itu. Ya. Kemudian di sini ada perbedaan antara sahabat dengan saudara. Artinya sahabat-sahabat Nabi SAW itu yang hidup bersama beliau. Makanya ada definisi sahabat. Didefinisikan oleh para ulama. Ulama hadis. Siapa sahabat itu? As-sahabiyyu kullu man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa amana bihi wa mata alal iman atau alal Islam. Sahabat itu adalah setiap orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya sebentar. Kemudian dia beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya dalam keadaan Islam. Ini sahabat. Ya. Ini yang namanya sahabat Nabi SAW. Sedangkan saudara-saudara beliau
Sesuai dengan hadis ini, yaitu orang-orang yang datang kemudian. Ya. Makanya para sahabat bertanya, kalau bukan kami saudara-saudaramu, siapa lagi ya Rasulullah? Kata beliau, bukan, kalian sahabatku. Adapun saudara-saudaraku adalah yang belum datang, yang belum lahir, yang belum muncul, ya. Yang datang kemudian, itu yang saudara-saudaraku. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan umat Nabi alaihissalam. Semoga kita dimatikan dan menjadi salah satu dari umat beliau alaihissalam dan dikumpulkan bersama beliau di akhirat kelak atau di yaumul qiyamah. Keutamaan mereka adalah tanda yang Allah berikan pada mereka sebagai ciri khusus bagi umat Nabi alaihissalam, yaitu gurrun muhajjalun. Mereka itu ada tandanya, cahaya yang memancar dari wajah dan dari tempat-tempat wudhu mereka. Kedua kaki dan kedua tangan mereka. Itu sebagai tanda bagi mereka di hari kiamat kelak. Dan Nabi SAW mengenal mereka dari tanda tersebut. Ini keutamaan dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang Haudur Rasul Alaihi Wasallam, yaitu telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mempunyai telaga yang diminumi oleh kaum mukminin, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang jauh dari perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ja'alanallahu minhum. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari mereka yang minum dari telaga Nabi Alaihi Wasallam, yang mana seorang yang meminumnya tidak akan haus sesudah itu selamanya. Yang termasuk iman kepada Al-Haud. Dan beliau mengatakan, aku menunggu mereka di sana. Beliau yang menunggu umatnya di Al-Haud, si telaga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak. Nah, itu pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Himbauan saya pada kesempatan yang baik ini, mari kita mengisi hidup kita ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, min khairi islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Termasuk pemahaman yang benar dari seorang muslim, ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda baiknya pemahaman seorang pada Islam, baiknya perbuatan orang terhadap Islam, yaitu dengan dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Oleh itu kepada para pemirsa, kaum muslimin dan kaum muslimat, mari manfaatkan waktu kita secara maksimal untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Ya, karena ada banyak hal-hal yang tidak bermanfaat. Habis waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tinggalkan itu semuanya. Ya. Konsentrasi di hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Kita, yang umur kita terbatas. Kita tidak tahu kapan ajal kita itu datang. Maka kesempatan, waktu, peluang, dan apa yang Allah berikan pada kita dari nikmat-nikmat itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan menghabiskan umur kita hanya untuk hal-hal yang tidak ada gunanya di dunia dan tidak bermanfaat di akhirat kelak. Ini pesan saya terakhir. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Kami aturkan ucapan terima kasih kepada semua yang telah mengikuti dan baik. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita selalu diberi oleh Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Serta istiqamah di atas jalan yang hak sampai akhir dari kehidupan kita ini, di dunia ini. Aqulu qouli hadza subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.